saya bilang, Tuhan mau ngapain apa gitu ya. Tuhan kasih saya tentang satu kata benih ya. Ternyata benih itu, saudara pikir bahwa dalam hidup ini ketika saudara nabur kebaikan di balas masih keadaan buruk, bersukacita itu tetap bersukacita sampai hari ini, setia, kelihatannya tidak terjadi sesuatu. Tapi saudara perlu tahu, benih itu yang saudara tanam selama ini itu tidak pernah berlalu sia-sia. Kalau setiap benih yang kita tabur hari-hari ini tidak pernah sia-sia. Amin. Saudara tahu hari ini kenapa saudara dan Tuhan itu sering mengalami masalah? Karena saudara merasa bahwa ketika saudara hari ini menabur di ladang Tuhan, kalau saudara sudah dijawab pemulihannya sama Tuhan, itu berarti kehendak kita yang Tuhan jawab. Saudara tangkap ya. Kalau saudara lagi doa dan saudara dipulihkan Tuhan, itu berarti keinginan saudara sudah dipenuhi. Tapi kalau sampai hari ini ada proses yang masih berlanjut dalam hidup saudara dan saya, itu jauh lebih baik. Kenapa? Hari ini saudara jalan di perpanjangan proses karena saudara sedang memenuhi kehendak Bapa. Bukankah itu jauh lebih mulia daripada keinginan saudara yang saudara penuhi hari ini? Artinya hari ini masalah itu terjadi kenapa? Karena saudara dan berusaha memenuhi kehendak saudara, tapi Tuhan itu punya rencana kehendaknya harus terpenuhi dalam hidup saudara. Saudara, hari ini waktu Tuhan bukan waktu saudara. Kalau waktunya saudara sama waktu Tuhan, saudara tidak pernah mengalami masalah, benar tak? Kalau waktunya saudara sama dengan waktunya Tuhan, tiap kali Tuhan saya butuh ini, dijawab waktunya. Pernah tidak saudara mengalami masalah dalam hidup ini? Tidak pernah, karena semuanya sejalan. Justru masalah itu timbul karena waktu saudara bukan waktunya Tuhan. Amin. Saudara tidak tahu waktu Tuhan, tapi percayalah waktu Tuhan itu selalu berbicara yang terindah. Amin. Kalau hari ini saudara nabur belum lihat hasilnya, masih tunggu waktu Tuhan, tidak apa-apa. Itu berarti makin indah, makin indah, makin indah dan terindah. Itu nanti pada akhirnya saudara nikmati. Amin. Hari ini saudara mungkin melihat bahwa kehendak saudara belum terpenuhi. Seperti saya, ketika saya melihat, saya pinginnya ini Tuhan, saya pinginnya seperti ini. Banyak ibu-ibu ketika suaminya dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan, belum sepenuhnya kehendaknya dipenuhi. Masih lihat seperti tadi pagi saya masih terima konseling orang. Masih banyak tuntutan ketika suaminya berdoa, suaminya sudah dikembalikan ke rumahnya, suaminya sudah tinggal di rumah, dulunya tidak tinggal di rumah. Tapi yang membuat dia masih belum bisa bersyukur karena kehendaknya sepenuhnya belum dijawab sama Tuhan, sehingga dia masih perlu minum obat, dia masih stres, depresi. Kenapa? Karena dia melihat Bu Eri sudah di rumah orangnya, tapi pikirannya masih ke wanita ini. Saya maunya kalau sudah di rumah, pikiran hatinya semua 100% untuk saya. Loh, enak diatur seperti itu. Saya bilang, kalau kamu tidak mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan, walaupun setitik aja tanda hujan itu akan turun, itu harusnya engkau syukuri bahwa mujizat itu pasti terjadi. Saya bilang hidup ini tidak bisa seperti itu, karena iblis itu selalu tidak suka dengan yang namanya pemulihan. Iblis itu selalu berusaha menghancurkan iman kita. Ketika kita sudah melihat titik terang, kita mulai bangkit semangat, tiba-tiba ada hal yang dipaksa lihat keadaan tambah buruk lagi. Di situ Tuhan mau kita ini tetap teguh. Kalau iblis melihat bagaimana kita ketika sudah dipulihkan, lihat lagi keadaan buruk, iman kita mulai lemah, itu mulai sasaran. Karena iblis tahu ketika saudara mulai lemah, goyah imannya, itu prosesnya bakal mundur saudara. Bukannya prosesnya berjalan maju, tapi saudara sedang mundur. Nah, kalau saudara mulai mundur, saudara akan menghadapi lagi tantangan demi tantangan yang membuat saudara akhirnya merasa di titik akhir, oh sudah tidak mampu. Hari ini percayalah, kehendak Tuhan itu selalu berbicara yang terbaik. Amin. Harus terjadi tidak apa-apa, makin baik, makin baik, makin baik, dan pada akhirnya saudara akan lihat keadaan yang terbaik. Itulah kehendak Tuhan. Amin. Masalah lagi kenapa? Karena cara Tuhan itu bukan caranya kita.
Kita berpikir cara kita, Tuhan harus ada bukti baik, baru pemulihan. Tapi cara Tuhan bukan seperti itu. Cara Tuhan walaupun bukti tambah buruk, Tuhan itu berpesan bahwa hidupmu bukan karena melihat, tapi hidupmu harus dibangun karena engkau percaya. Orang yang menuntut bukti baik, Tuhan bisa lihat ini kualitas bukan sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman mau bukti tambah buruk sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ketika dia tetap mempercayai Tuhan di atas kenyataan hidup, dia akan terus menabur bukti, tidak akan pernah berhenti. Amin. Kita buka dulu di 1 Korintus 3 ya. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 10. Nanti kita baca 6. 1 Korintus 3. Yuk kita baca sama-sama. Jadi saudara perlu tahu hari ini saudara jangan sampai berhenti menabur benih hanya gara-gara yang namanya cara saudara belum terlihat. Saudara berpikir Tuhan mana bukti baik. Mungkin saudara berpikir bahwa kehendak saudara hari ini belum terjadi. Di mana waktunya saudara pikir keadaan. Saudara mungkin berpikir gini, dulu mungkin saya juga berpikir ketika suami selingkuh, apa yang dalam pikiran saya? Suami selingkuh, rumah tangga hancur. Tapi pada kenyataannya justru ketika suami saya selingkuh, rumah tangga saya, anak-anak saya, keadaan hidup saya justru makin dipulihkan sama Tuhan. Amin. Itu berarti keadaan yang buruk itu tidak bisa menghalangi rencana Tuhan untuk digenapi. Justru keadaan yang buruk dipakai Tuhan, proses itu dipakai Tuhan untuk menggenapi banyak rencana Tuhan. Amin. Yuk kita baca. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Berikutnya, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Berikutnya, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima apa saudara? Upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Berikutnya, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Kalau saudara lihat ayat ini, saudara hari ini menanam benih, tidak usah pusing kapan ya bisa menuai hasil yang saya tanam. Firman ini berkata gini, bukan yang menanam yang menyiram, tapi justru Tuhan yang menentukan bagaimana pertumbuhannya. Dan setiap saudara akan menerima upahnya masing-masing. Amin. Setiap saudara hari ini kalau saudara lagi menabur benih, benihnya orang mengikut Kristus itu pasti pikul salib, sangkal diri, ya, penderitaan, air mata. Itu investasi kita. Dunia investasinya kalau mau memperbesar proyek yang ditopang apa? Modal, uang. Tapi buat kita ketika kepercayaan Tuhan itu kepingin makin diperbesar buat hidup saudara dan saya, biasanya ujiannya terjadi terlebih dahulu. Saat ujian itu terjadi dan saudara lulus, saudara akan menikmati kepercayaan berkat yang jauh lebih besar, bahkan perkara yang jauh lebih besar akan Tuhan percayakan. Amin. Apa yang perlu saudara lakukan hari-hari ini ketika saudara hari ini harus menabur? Kita buka di Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Kita baca dulu. Bagaimana respon saudara hari-hari ini? Jangan sampai hanya karena keadaanmu tidak bertambah baik, saudara mulai mikir, aduh Tuhan, kok keadaan hidupku ini seperti ini lagi. Dan kalau orang sudah mulai berhenti merenungi nasib, berhenti melihat kenyataan, benih itu akan berhenti. Karena ketika saudara mulai lihat kenyataan, saudara mulai merenungi nasib, iya ya, nasibku itu tidak bertambah baik tahun ini. Keadaan suamiku tidak tambah baik, keadaan keuanganku juga tidak bertambah baik. Bahkan kelihatannya makin bertambah buruk. Kalau dipikir secara akal, keadaan ini sudah membuat saudara dan saya putus asa. Saudara lupa bahwa di dalam keadaan yang habis akal sekalipun, Tuhan sanggup membuka jalan saat semuanya tidak ada jalan. Itu yang perlu saudara ingat. Amin.
Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya saat saudara butuh pertolongan. Mungkin orang berkata, mana mungkin bisa keadaan seperti ini. Seperti ketika suami saya ketika mengalami masalah sampai punya 2 anak, bahkan suami saya sudah mengatakan bahwa dia sudah mencintai wanita ini dan saya harus terima wanita ini jadi bagian dalam hidupnya seumur hidup. Itu benar-benar keadaan yang diperhadapkan. Sepertinya saya sudah malas untuk melangkah maju. Saya sepertinya mau nanam benih itu untuk melanjutkan lagi. Saya lihat gini, aduh Tuhan, kok ya malang ya nasibku. Rasanya sudah diabaikan, sudah tidak diperdulikan lagi. Jadi baik pun, mau jadi baik pun yang sana tidak baik pun yang sana lebih dipilih. Rasanya buat saya ketika saya melihat keadaan itu, sepertinya saya mau berhenti, saudara. Saya maunya cuma mikir gini, ya sudahlah. Biasanya proses tawar hati terjadi. Kalau sudah keadaan seperti ini, saudara mungkin bertahan, tapi jangan sampai saudara nanam benih bertahannya dengan tawar hati. Kalau sudah tawar hati, kecil kekuatan, dan saudara tidak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Karena saudara pikir gini, ya sudahlah Tuhan, bertahan demi Tuhan, ya sudah tak jalani. Tapi semangat di dalam hidup saudara sudah tidak ada. Bertahan cuma sekedar jalani, syukur-syukur selesai, syukur-syukur mau keadaan lebih baik, ya haleluya puji Tuhan. Syukur-syukur keadaan mau tambah parah, ya haleluya puji Tuhan. Tidak bisa, saudara. Selama saudara menabur benih, sikap yang positif, respon saudara, kepercayaan penuh sama Tuhan, itu yang Tuhan nilai. Apakah dalam keadaan saudara mengalami stuck hari ini, keadaan doamu, kehendakmu tidak terjawab, caramu belum terjadi, di mana waktu Tuhan bukan waktu kita belum terjadi, tapi saudara tetap berkata, Tuhan, aku tidak pernah selesai untuk menabur benih. Selama itu masih ada waktu saya bisa bernafas, saya tetap akan menabur benih buat kerajaan Allah. Karena itu tadi firman, bukankah kamu adalah partner kerjanya Allah? Amin. Bukankah kita ini ladang bangunannya Allah? Kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah ya, sampai kepada kedatangan Tuhan. Orang sabar itu tidak ada batas waktunya. Jangan sampai kalau marah sama suami ini, sudah habis sabarku, cerai. Nah itu salah saudara ya. Kalau Tuhan bilang sabar sampai kedatangan Tuhan, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kata pengulangan kedatangan Tuhan sudah dekat itu menjadi perhatian buat kita. Saudara tahu hidup ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang waktunya sudah semakin singkat dan sangat singkat. Dan saudara perlu tahu hari-hari ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Tuhan cuma pesan gini, Eli, semakin singkat waktunya, seharusnya kamu tahu waktu investasi menabur benihmu juga semakin singkat. Jangan sampai menabur benihnya hanya sekedar menabur. Kalau aku beri engkau kesempatan untuk memaksimalkan penderitaanmu, artinya di dalam proses waktumu belum terjadi, kehendakmu belum terjadi, caramu bukan belum terjadi, mungkin doa-doamu belum terjadi. Itu berarti engkau sedang aku paksa menabur benihku. Karena benihku adalah kehendakku yang akan terjadi atas hidupmu. Waktuku adalah waktu di mana engkau maksimalkan untuk menabur benih buat kerajaan Allah. Melalui apa? Melalui rasa sakit, melalui rasa kecewa. Hari-hari ini sudah baik, masih dikecewakan, ditipu orang. Itu benih saudara yang sedang saudara tabur. Saudara tahu hari ini saudara dikecewakan orang, saudara tahu hari ini saudara dirugikan orang, tapi saudara tetap ambil sikap. Bagaimana hari ini saudara? Yang pertama adalah kita
Yang gambar satunya, ya. Saudara tahu sikap di dalam menabungkan yang satunya? Nah, ini. Ada hal yang menghambat seseorang berhenti menabur benih. Itu yang tadi saya bilang. Yang pertama yaitu Yakobus 5 ayat 7-8 tadi, menghadapi situasi yang sulit dikendalikan. Itu ibaratnya seperti seorang petani. Ketika dia lagi menabur benih, ada banyak hal yang dia hadapi. Apa? Hama, penyakit, rasa capek waktu menabur benih. Ya, sudah ditabur, mungkin sudah sekian lama, kepingin dapat hasil yang baik, tiba-tiba ada penyakit. Ada hama yang tiba-tiba menyerang. Itu situasi yang sulit dikendalikan. Mungkin hari ini saudara juga berpikir, ketika saya juga sudah menabur benih yang baik buat suami saya, ada hal yang gak bisa saya kendalikan. Ketika suami saya kembali sama saya, dia kembali lagi sama wanita itu. Kalau orang tanya, Bu Eli, selama Bu Eli waktu suami kembali, apakah dihakimi? Enggak, saudara. Saya sudah memperlakukan dia dengan sebaik mungkin. Sampai saya itu kurus. Teman saya bilang ini, kamu kurus toh Eli, sampai kelihatan tua. Kenapa? Ya karena saya berusaha dengan kekuatan saya memberi yang terbaik. Kalau suami saya terjaga bangun jam 3, saya berusaha bangun temani dia. Itu berarti saya sudah mengurangi jam tidur saya. Belum lagi saya berusaha memberikan waktu saya untuk menemani dia pada waktu dia stres, depresinya, pada waktu dia ditinggalin wanita, dia ninggalin wanita ini kan pasti stres saudara ya. Itu saya berusaha menemani dia makan, saya berusaha menemani dia. Saya sudah memberi yang terbaik. Tapi yang namanya keadaan di luar kendali, kita tidak bisa tahu tiba-tiba. Tapi apakah ketika saya lihat bahwa suami saya kembali kepada wanita itu, hati saya bilang gini, awas, mulai hari ini aku tidak akan melayani kamu dengan baik. Nanti lihat tanggal mainnya, saya akan cari brodok. Apa gitu saudara? Pembalasan saya jauh lebih kejam. Kamu bisa menghitungkan perasaan saya juga bisa. Apakah seperti itu? Berarti kalau saya mulai berespon salah, saya waktu itu saya cuma stres, depresi pada waktu itu. Jujur memang saya depresi waktu itu. Saya benar-benar terpukul. Karena saya merasa bahwa saya sudah memberi yang terbaik. Kok bisa Tuhan? Sampai waktu suami saya kembali sama wanita itu, saya cuma merenungi gini. Saya ingat-ingat Tuhan, selama dia kembali, saya itu sudah baik. Mulut saya tidak pernah ngomel, tidak pernah yang namanya maki-maki, marah, berkatanya positif, nemeni dia. Saya sampai ngurangi jadwal pelayanan, saya mulai geser-geser cancel, saudara. Tapi apakah seperti itu hasilnya sesuai dengan apa yang saya harapkan? Justru kebaikan saya justru makin dibalas sama hidup. Tapi dari situ Tuhan cuma ingatkan, tetaplah menabur. Kalaupun kamu di PHP, mungkin hari ini keadaan keuanganmu juga tidak bertambah baik. Mungkin keadaan usahamu, mungkin keadaanmu semakin terpuruk hari-hari ini. Mungkin kau berdoa buat suamimu bertahun-tahun supaya suamimu bertobat. Hari ini engkau masih belum melihat hasil yang terbaik. Pesan Tuhan, tetaplah menabur benih yang baik buat kerajaan Allah. Amin. Saudara, jangan pernah gara-gara keadaan yang gak bisa saudara kendalikan hari-hari ini, saudara kecewa sama Tuhan. Karena senyatanya benih yang saudara tabur itu tadi, saudara cukup menanam, ya mungkin saudara menyirami dengan doa, pengharapan dan iman. Kalau sampai hari ini belum lihat hasilnya, percayalah Tuhan tetap bekerja, sedang melipat gandakan pertumbuhannya. Amin. Amin. Dia tidak pernah berhutang sedikit pun atas jeripaya saudara. Kalau saudara cuma melanjutkan hidup dengan tawar hati, ya syukur-syukur selesai, syukur-syukur tambah buruk, tidak apa-apa. Saudara sedang menabur benih itu dengan tangan kosong. Saudara sedang tidak menanam benih. Pastikan kalau hari ini walaupun keadaanmu dikecewakan dengan orang sekitar, saudara tetap menabur benih baik sama orang yang nyakiti saudara, tetap baik sama orang yang menipu saudara, tetap
Tuhan, hari ini hidupku itu dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Saudara jangan pikir ya, banyak orang itu kurang nyadar, saudara. Kalau saudara ada hari ini, sesukses apapun manusia, itu yang pelihara bukan kekuatan saudara, bukan kekuatan usaha, toko, pabrik saudara yang saudara punya. Tapi semua yang ada dalam hidup saudara dan saya hari ini sampai detik ini adalah kekuatan Tuhan yang memelihara saudara. Amin. Jadi kalau usaha, banyak orang-orang hari-hari ini konseling sama saya tentang keuangan. Ketika usaha suami sepi, uang belanja dipotong 50%, hidup disuruh ngirit pas-pasan, mulai gelisah saudara. Rumah tangga yang asalnya damai mulai kacau balau. Kenapa? Karena dulu uang bisa memelihara kebahagiaan. Sekarang ketika uang itu sudah mulai jadi segala-segalanya dalam hidup saudara, begitu uang ini mengalami masalah, rumah tangga saudara mengalami masalah, kebahagiaan saudara mengalami masalah. Mungkin hari ini kesehatanmu yang asalnya dulu sehat-sehat, tiba-tiba dokter memvonis saudara didiagnosa satu penyakit. Itu membuat saudara kehilangan sukacita, kehilangan segalanya. Saudara perlu tahu, ketika ada seorang ibu konseling sama saya, dia bilang, Bu Eri, uang belanja saya sudah tidak cukup. Saya dipaksa mau cukup dan tidak cukup. Tapi sementara saya juga mau paksa suami saya untuk mencukupkan kebutuhan saya, dia sendiri juga tidak cukup. Dan saya cuma pesan satu hal, saya cuma bilang ini, hidupmu sampai hari ini bukan kekuatan suamimu yang melihara kamu, tapi kekuatan Tuhan. Kenapa hari ini kau tidak andalkan Tuhan? Tuhan, kekuatannya yang memelihara hidupmu, bukan kekuatan suami. Ketika kau sadar bahwa kekuatan Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya, saudara perlu takut. Klaim aja janji Tuhan, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Saudara perlu takut apa? Kalau yang namanya sumber kekayaan, sumber kekuatan, sumber kemuliaan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Saudara mau dibatasi suami dengan keuangannya, dia sanggup memenuhi kebutuhan saudara, tidak terbatas. Amin. Tapi yang penting hari ini Tuhan cuma lihat kamu masih punya respon dan sama Tuhan. Ketika semua pintu yang aku tutup, engkau masih punya respon dan mempercayai aku sanggup membuka pintu. Amin. Amin saudara. Ketika sikap saudara seperti itu dan saudara positif, saudara tetap bilang ini, Tuhan tidak apa-apa. Di PHP, disakiti berulang kali, usahaku biarpun sudah berdoa, sudah setia, tetap usahaku hari ini mengalami penurunan, tidak apa-apa. Yang aku tahu, aku tetap menabur benih. Aku tetap terus menabur benih yang positif. Aku tetap akan mempercayai Tuhan di atas kenyataan hidup saya. Di situ saudara akan lihat apa yang saudara percayai kepada Tuhan, Dia akan genapi. Amin. Kalau saudara cuma meragukan Tuhan, kalau saudara cuma berpikir ini, Tuhan bisa enggak ya uang sekolah anak itu bulan depan, sementara keadaan makin dipotong-potong, kebutuhan hidup makin murah, semuanya serba naik. Mulai saudara mikir gini, aduh Tuhan enggak sanggup Tuhan. Dan saudara mulai membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran saudara. Saudara pikir gini, Tuhan bulan depan, mulai dipikirin, Tuhan ya apa bulan depan, tiap hari isinya cuma merenungi ya apa ya Tuhan, gimana Tuhan, gimana uang segini. Saudara lupa 2 plus 5 itu 5.000, sisa 12 tahun, tinggal 7. Itu di tangan Tuhan. Di tangan saudara 2 plus 5 tetap 7. Tapi di tangan Tuhan ketika saudara mempercayai Tuhan, 2 plus 5, 5.000, sisa 12 tahun. Itu artinya ada kekuatan yang tidak terbatas, sumber yang tidak terbatas akan memenuhi saudara. Amin. Yang kedua, kita buka di Yakobus 5 ayat 9. Yang kedua adalah menghadapi orang yang sulit berubah. Buka ayatnya di Yakobus 5 ayat 9 sampai 10. Bagaimana hidup saudara hari ini? Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu
Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama. Yang kedua, jangan sampai karena yang gambar tadi ya, menghadapi orang yang sulit saudara rubah sampai hari ini saudara mulai berkecil hati. Seperti yang dihadapi nabi-nabi ketika menghadapi kebebalan bangsa Israel. Kita bukan sebagai hakim. Kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang terus harus memproduksi kasih. Kalaupun hari ini saudara sudah berdoa bertahun-tahun buat perubahan hidup seseorang, tapi perubahan itu belum terjadi, jangan berkecil. Tetap berjalan maju menabur benih apapun saudara lakukan. Saya sampai hari ini, kalau dulu tujuan hidup saya cuma sekedar suami balik sama saya, yang penting daging saya puas. Tapi saya hari ini mengubah pola pikir saya. Saya bilang ini, Tuhan, selama saya melihat suami saya masih sakit, suami saya masih belum sehat secara rohani, saya tidak akan pernah berhenti menabur benih kebaikan sampai saya melihat suami saya bertobat. Sampai suami saya sehat, saya baru berhenti. Tapi selama ini belum selesai, saya masih terus akan berjuang untuk menabur benih sampai seisi rumah saya sehat. Itu bagian tanggung jawab saya. Amin. Saya tidak perlu lagi melihat menghakimi suami saya. Apakah saya perlu ngomong gini, kamu sudah berapa kali menyakiti hidup saya? Berapa kali rasanya kamu orang yang bebal, kamu orang yang tidak punya perasaan dan sulit untuk dirubah, sehingga itu membuat kecil kekuatan saya, kecil tekad saya untuk menyelamatkan dia. Hari ini iblis lagi dengarkan saya banyak hal yang buruk. Iblis banyak menunjukkan pada saya berita kabar hal-hal yang buruk. Tapi ketika saya punya tekad buat suami saya cuma ngomong gini sama iblis, mau dia sakitin saya, mau dia kasih saya rasa kecewa sampai hari ini, saya tetap akan berjuang menyelamatkan dia sampai dia ketemu yang namanya kebenaran, jalan kebenaran. Itu sudah jadi tekad. Artinya saya tidak perlu bertindak sebagai hakim atas suami saya, atas orang-orang yang menyakiti saya. Saya tetap berkata, Tuhan, kalau saya hari ini berdiri teguh, Tuhan bilang gini, tidak ada resep yang paling canggih di dunia ini kalah dengan cara Tuhan. Kalahkan kejahatannya, kalahkan perselingkuhannya hanya dengan kebaikan dan kasih. Amin. Itu yang saya tabur, saudara. Bukan benih kebencian. Iblis itu semakin lihat yang ini, sudah berapa tahun sakiti kamu, udah lebih dari cukup, pengampunanmu udah lebih dari cukup, capek. Kalau orang tanya capek nggak boleh, capek. Jujur secara kekuatan saya capek. Tapi ketika saya melihat ada pengharapan di depan, dan Tuhan bilang gini, selama kamu punya kekuatan dalam pengharapan, kamu tetap menyirami dengan doa, pengharapan dan imanmu, percayalah pada akhirnya pengharapan di dalam Tuhan hasilnya tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan. Di situ saya nggak berani berhenti menabur benih. Sekalipun ada keadaan buruk, saya tetap berjalan maju, bukan dengan tangan kosong. Karena ketika saya berjalan maju, bukan berjalan maju lagi dengan rasa kecewa, dengan rasa sakit hati, dengan rasa tawar hati, enggak. Tapi yang saya ingat adalah bagaimana saya menabur benih hari ini. Jangan sampai ketika saya berjalan maju, benih itu sia-sia. Suami saya nyakitin saya lagi, saya tetap baik. Jujur, kehidupan hidup rumah tangga kami setiap hari nggak pernah bertengkar. Kalau saudara boleh tanya, setiap kali. Kemarin makan pun di depan banyak orang, saya setiap kali bisa
sama dia bisa pukul-pukulan. Dan orang itu sampai bingung. Teman saya pernah satu kali lihat saya itu, dia bingung, kok bisa ya kamu ini? Dia lihat suami saya ambilin saya makan, di piringnya ditaruh di sini, diambilin, dan saya nggak ada beban apa-apa, saya tetap baik sama dia. Saudara tahu, kunci saya diberkati Tuhan karena saya dan suami selalu sehati. Berapa banyak rumah tangga kelihatannya satu rumah, cuman pencitraan. Yang satu tidur di atas, yang satu tidur di lantai bawah. Yang satu tidur lihat sana, yang satu tidur lihat sini. Tidak ada komunikasi, bertahan cuman demi anak, supaya pencitraan di depan anak tetap ada papa dan mama. Saudara tahu, Tuhan melihat hati. Jujur, walaupun saya hidup, orang luar tahu bahwa suami saya sudah punya selingkuhan, punya 2 anak dan sebagainya. Tapi di mata Tuhan setiap hari saya beres secara hati. Setiap kali saya mau komunikasi sama suami saya nggak ada ganjelan. Dia mau ngomong apa sama saya nggak ada ganjelan sama sekali. Karena dari hati ke hati setiap kali saya selalu beres. Setiap hari suami saya makan bersama. Liburan ya sama-sama. Kemarin hari libur, saya selalu berusaha untuk melangkah. Saya bilang, ayo makan, lapar. Saya nggak pernah jaga gengsi saya. Kalau mau hitung-hitungan, ngukur rasa sakit, rasanya lebih baik nggak ketemu mukanya nek. Tapi saya tahu saya sedang diperhadapkan sama Tuhan. Benihmu jangan sampai berhenti. Selama ada nafas, benih yang kamu tanam itu sedang diakumulasikan sama Tuhan. Dia sedang perhitungkan apa yang saya lakukan setiap kali. Saya melangkah, yuk makan, lapar. Dan dia bilang, tapi saya masih ada kerjaan, gak apa-apa. Selesai kerja nanti kabari saya, kita makan sama-sama. Dia dalam kabari. Oke, ayo kita makan. Nah, sudah beres. Anak-anak juga, anak saya juga yang di rumah ikut makan jadi happy. Kita semua happy. Apakah waktu makan topiknya cuma bahas kesalahan? Enggak. Semua yang berbau sampah saya sudah tutup rapat-rapat. Karena saya tahu benih saya bukan benih sampah. Amin. Semua yang sampah saya buang. Justru hari ini yang saya tabur adalah benih-benih untuk kerajaan Allah. Amin. Selama saya bisa mengucap syukur hari ini, bukan keadaan baik-baik, saya mengucap syukur walaupun suami saya hari ini masih jatuh bangun, tapi saya tetap bersyukur suatu kali dia akan tetap menjadi suami yang terbaik. Itu pengharapan saya di dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan sampai karena orang lain yang saudara doakan bertahun-tahun tidak apa-apa saudara. Makin lama nanti pertobatannya makin luar biasa. Sampai kemarin saya ketemu hamba Tuhan, dia mulai bahas gini, Eri, dia mulai ngomong, ini loh hamba Tuhan ini loh jatuh dalam dosa, hamba Tuhan ini loh Eri jangan dipakai, ini jatuh dalam. Tapi saudara tahu, dan saya cuma ngomong satu kata, wah kalau gitu ya, benar firman Tuhan. Yang pertama jadi yang terakhir, yang terakhir jadi pertama, Pak nyoto nanti jadi yang luar biasa. Itu yang saya ucapkan, itu firman. Saya percaya kalau benih saya yang saya imani di dalam Tuhan seperti itu, dia akan genapi. Amin. Amin. Yang ketiga, nggak bisa ya. Yang ketiga adalah Yakobus 5 ayat 10-11. Ya, saudara-saudara turut, bukan yang berikutnya 11 berarti. Yakobus 5 ayat 11 ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Gambar yang tadi berikutnya ada yang ketiga, jangan sampai karena ada hal yang tidak terduga ya, tadi yang tidak bisa dikendalikan, ada hal
Amsal bisa dibuka? Bisa ya? Siapa? Cepat ya. Karena menghadapi badai yang datang tidak terduga-duga, seperti halnya Ayub. Ini sudah dikasih contoh, firman Tuhan berkata gini, kalau engkau melihat tentang ketekunan Ayub, hari itu dia menabur benih itu parah loh saudara. Tidak main-main, waktu keadaan bertubi-tubi masalah menimpa hidupnya, tapi Ayub ini tekun saudara. Dia tetap tekun menabur benih. Dia tidak lagi merenungi anaknya yang hilang 10, hartanya yang habis, penyakit boroknya yang membuat dia menderita. Dan saudara tahu penyakit Ayub itu sangat parah saudara. Bukan hanya sekedar gatel kayak biduran sampai digaruk-garuk sama apa yang namanya pecahan beling itu tuh parahnya bagaimana saudara? Itu bertubi-tubi. Mungkin saudara lagi ngalami keadaan di masa sukar, satu belum selesai, datang masalah berikutnya. Masalah keuangan ya ada, masalah sama rumah tangga otomatis saudara. Dulu suami baik-baik, sekarang karena masalah keuangan, menghadapi uang dipotong sama suami. Belanja dulu tidak dibatasi, sekarang dipotong 50%. Suami dulu baik, sekarang galaknya minta ampun karena suami depresi. Loh itu sudah double. Belum lagi kena masalah anak. Saudara kira hari ini kalau saudara tidak mengandalkan pemeliharaan Tuhan, semua akan sakit, semua akan mengalami depresi, dan saudara tidak akan pernah melihat benih itu seperti yang dialami Ayub. Saudara lihat Ayub itu separah keadaan seperti itu, tapi hasil yang dia tuai dari ketekunannya itu dahsyat saudara. Amin. Dia mendapat pelipat gandaan. Semua yang hilang Tuhan kembalikan lipat. Bahkan dia masih diberi kesempatan hidup melihat 4 keturunan saudara. Itu luar biasanya Tuhan. Kalau secara manusia Ayub bisa tidak menyelesaikan masalahnya. Waktu dia jalan hilang anak 10, harta habis, penyakit, istrinya mulai menghakimi dia. Tidak ada satu orang pun teman-temannya bahkan. Saudara pada posisi Ayub, kalau dia tidak pernah tekun, dia tidak pandang Kristus, dia tidak pandang Tuhan, habis saudara. Mungkin hari itu dia merenungi nasibnya terus. Percayalah kanker saudara. Hari-hari ini banyak orang sakit, tidak tahu sakitnya apa. Ini. Makanya saya kalau bilang sama ibu-ibu yang konseling sama saya capek fisik karena pelayanan, tapi hidup saya sukacita, tidak pernah sakit saudara. Kenapa? Capek fisik tapi hati sukacita, tetap tentram, damai sejahtera, makan enak, asam lambung tidak naik, tidur nyenyak. Dimanapun saya duduk, saya naik pesawat, saya bisa sempatkan tidur sesaat. Tadi saya naik pesawat jam 8.20, padahal tidurnya lumayan panjang, saya masih tidur loh saudara. Itu berarti apa? Capek fisik, tapi tidak ada capek pikiran saudara. Justru yang paling bahaya hari-hari ini adalah orang yang capek pikiran. Itu sumber penyakit. Capek pikiran, saudara tidak punya solusi, terus hidup dalam depresi terus-menerus, saudara akan pada titik tertentu, saudara akan dapati sakit. Makanya penyakit yang tiba-tiba sudah dideteksi langsung kanker stadium akhir, itu salah satunya. Karena penyakit yang saudara pikir hari ini ya sudah stres dipikiri. Saudara percaya, jangan mikiri masalah saudara hari ini dengan kekuatan saudara, sehingga saudara akan berhenti menabur benih. Tapi pikirkan, ada Allahku kan mencukupi kebutuhanmu, kebutuhan keuanganmu dia sanggup, karena dia sumber di atas segala sumber kehidupan saudara. Kebutuhan pemulihan rumah tanggamu dia sanggup, karena dia memiliki stok anggur yang manis. Mungkin hari ini hubunganmu sama suami masih seperti air tawar, suamimu cuek sama kamu, tidak mencintai, bahkan dia berkata tidak ada rasa, tidak ada masalah. Tapi ketika saya berharap sama sumber anggur, tiap hari saya berdoa gini, Tuhan terima kasih buat anggur yang manis. Hubungan yang sudah kau pulihkan seperti anggur yang manis, bukan air yang tawar. Karena engkau sumber anggur yang manis buat hidupku.
rumah tangga saya. Wow, keren saudara. Nggak usah berharap lagi sama suami. Kalau melihat berharap dengan manusia, kecewa nggak saudara? Tapi kalau berharap sama Tuhan, Dia akan mencukupkan kebutuhan. Sakit, penyakit, Dia punya sumber organ tubuh yang baru. Amin. Ketika organ tubuh saudara lemah, bilang, Tuhan, Engkau punya banyak stok organ tubuh yang akan memulihkan kesehatanku. Itu loh benih yang harus saudara tabur. Amin. Bukan kalau sudah divonis sakit, saudara mulai mikirkan, aduh Tuhan, kanker stadium 1, nanti 2. Saudara, pikiran manusia ketika kanker itu pasti akhirnya apa? Mati. Ada kapan lalu saya ketemu dokter tuh bilang gini sama saya, Ci, orang kalau sudah divonis kanker, usianya muda sama tua, itu bertahan hidupnya lebih kuat yang tua. Kenapa? Karena yang sudah usia tua itu rela. Saudara tangkap ya? Karena dia mikir, ya sudah, memang usiaku sudah 75, sudah waktunya dia siap pulang ke rumah Bapak. Sementara yang muda begitu divonis kanker, itu ketahanannya pasti cepat mati. Kenapa? Yang membuat dia cepat mati bukan penyakitnya, tapi ini pikiran. Ketika saudara dihadapkan kanker dan saudara berpikir mati, ya mati benar. Makanya hari-hari ini jangan pernah dikalahkan sama iblis. Hari ini iblis berusaha mencuri benih-benihnya Tuhan supaya saudara tidak nikmati. Dengan apa? Dipaksa lihat kenyataan. Itu tadi, menghadapi keadaan yang sulit yang dikendalikan, itu tadi alatnya iblis. Saudara lihat suami saudara tidak berubah, anak-anak tidak berubah, mertua tidak berubah, padahal tiap tahun sudah dikasih angpau buat mertua tidak berubah-berubah. Saudara merasa, aduh sudah tidak perlu, ini mertua didoakan cepat mati aja. Saya punya teman gitu, sakit hatinya sama mertua. Tapi ya saya bilang pada kutip, mertuanya juga banget. Tapi saya cepat bilang gini, kamu tidak bisa stop menabur benih hanya karena kamu sudah dikasih dia angpau, sudah dibaikin, ya, sudah diberi makanan dan sebagainya, kamu sudah hormat, tapi dia masih saja bawel, cerewet, bahkan punya niat jahat sama kamu. Jangan sampai ini waktunya justru Tuhan mau kamu terus nabur benih, tapi kamu berhenti. Dia bilang, ya sudah, tidak perlu, sudah. Tahun depan percuma. Sering kali kita berkata percuma. Toh ya aku sudah baik, dia tetap gitu. Toh aku juga hari ini sudah hidup taat sama Tuhan, toh aku juga sedih. Saudara percaya, sebentar lagi ketika ujian itu terjadi, dilihat sama Tuhan. Waktu aku tidak jawab doamu, waktu aku tidak jawab waktumu, waktu aku tidak jawab kehendakmu, aku pengen lihat responmu gimana. Kalau saudara tetap berkata, tidak apa-apa Tuhan, walaupun kau tidak jawab doaku hari ini, aku tahu kehendakmu jauh lebih mulia. Itu loh benih luar biasa. Amin. Kalau saudara bisa tanam benih di tengah keadaan badai sekalipun, saudara tetap berjalan maju, percayalah, ini tangan tidak pernah tangan kosong, tapi ada benih-benih yang suatu hari akan dilipat gandakan sama Tuhan. Amin. Tapi kalau sebaliknya saudara tawar hati, sudah, tidak usah baik lagi, tidak usah mengucap syukur, tidak usah jadi orang Kristen taat. Toh ya taat hasilnya ya tetap seperti ini. Dan saudara mulai pilih cara dunia, hati-hati. Itu berarti saudara tetap berjalan maju, tapi tangan saudara sedang tidak ada benih yang baik yang saudara tanam. Amin. Sikap 3 sikap yang saudara perlu tahu hari ini, kita buka ya. Ada 3 hal sikap dalam menabur benih ya. Saya selesai. Saudara jangan sampai hari-hari ini iblis bisa mengalahkan saudara ya. Kita pintar-pintaran sama iblis. Hari ini yang saya perjuangkan bukan lagi berjuang melawan masalah saya, melawan suami, enggak. Saya enggak berjuang untuk menyelesaikan masalah saya. Kalau masalah saya diizinkan Tuhan berlanjut, itu berarti Tuhan bilang ini, investasimu lagi aku berbesar, benihmu lagi aku berbanyak, supaya engkau menikmati harta hak warisku, engkau menikmati apa yang menjadi rencanaku yang terbesar atas hidupmu.
ketika saya dengar berita buruk, ketika saya dengar, saya tidak lagi stres, saudara. Yang saya tangkap selalu bilang ini, yes Tuhan, ada benih lagi yang mau percayakan tuh aku tak. Aku akan berjalan maju. Aku tidak akan mundur sedikit pun. Walaupun sampai akhir hidupku, aku akan menyelesaikan pertandinganku sampai di garis akhir. Yang penting aku tidak pernah berhenti menabur benih. Amin. Enak kan, saudara? Kalau menabur benih, investasinya makin lama makin besar, nggak, saudara? Kalau dipaksa lihat keadaan buruk, berarti investasinya makin besar, nggak, saudara? Yang penting, saudara, respon yang benar. Ya, ini respon yang benar. Yang pertama, sabar. Ya, itu tadi. Saudara, hari ini Yakobus 5 ayat 8 tadi berkata apa? Sabar. Seperti seorang petani, kita buka lagi supaya saudara mulai hafal ayat-ayat ini ya. Ingat kalau menabur benih itu bersikap seperti seorang petani. Yakobus 5 ayat 8. Saudara perlu bersabar hari ini sampai kedatangan Tuhan. Ya, tidak usah tanya sama Tuhan, Tuhan sampai kapan Tuhan? Ya, jangan. Kalau orang tanya sampai kapan, biasanya makin lama. Orang kalau tanya sampai kapan, itu berarti saudara berjalan hidup hubungan sama Tuhan. Sesakit apapun, sesulit apapun jalan hidup kita di masa sukar hari ini, jangan pernah tanya sama Tuhan sampai kapan. Tapi milikilah hati hari ini, Tuhan, kalau ini masih berlanjut proses hidupku, aku tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan pasti terus berlanjut dalam hidupku. Amin. Kamu juga harus bersabar. Ya, yang pertama sabar. Artinya hari ini menghadapi keadaan makin sulit, saudara tidak perlu berkecil hati. Amin. Justru hari ini bangun kekuatan saudara, bukan melihat kenyataannya, tapi saudara sabar menantikan waktu, cara Tuhan, dan kehendak. Waktu Tuhan, tadi saya berbicara apa? Segala sesuatu akan dibikin indah. Ya, kehendak Tuhan selalu berbicara yang terbaik. Cara Tuhan menyelesaikan saudara selalu berbicara yang terhebat. Artinya kalau saudara dipaksa mengikuti cara Tuhan, karena Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar, bukan biasa-biasa. Amin. Yang kedua adalah, tadi apa yang kedua? Teguhkan hati. Ya, orang meneguhkan hati hari-hari ini tidak gampang, saudara. Karena ketika saudara meneguhkan hati, iblis itu tidak pernah diam untuk memaksa saudara lihat kenyataan. Orang teguh hati itu seperti Yosua berbicara di Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar. Lihat kenyataan hari ini buruk, tabah, kuatkan hati. Yang perlu dikuatkan adalah kepercayaan saudara sama Tuhan, bukan menguatkan sama masalah. Saya kalau menguatkan hidup saya melihat kenyataan, melihat masalah, tidak ada hari ini, saudara. Hari ini kalau saya melihat tidak ada keteguhan hati, mungkin saya sudah tidak jadi hamba Tuhan. Hidup saya apa? Jadi pasiennya rumah sakit jiwa itu, saudara. Yang ketawa-ketawa sendiri, depresi, nangis sendiri, itu akhir hidup saya. Tapi ketika saya menguatkan hati saya sama Tuhan, bukan menguatkan hati saya melihat kenyataan hidupnya. Saya selalu menguatkan hati saya apapun Tuhan yang terjadi. Saya tetap menguatkan hati saya, kepercayaan saya sama Tuhan. Walaupun di saat kelemahan saya tahu ini waktunya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Saya tahu hari ini saya bukan menyelesaikan kehendak hati saya. Saya sedang menyelesaikan kehendak hatinya Tuhan. Kalau hati saya yang mau saya selesaikan, saya tidak mau bertahan hari ini. Terlalu sakit, terlalu diinjak-injak harga diri, terlalu sulit. Tuhan lihat keadaan hidup saya. Tapi yang membuat saya bertahan hari ini karena saya tahu kehendak hati Tuhan yang harus saya selesaikan. Tuhan
waktu itu pernah ngalamin titik saya nangis ketika suami saya bilang bahwa engkau harus terima wanita itu seumur hidup. Saya nangis, saudara. Saya melihat hati saya, rasanya Tuhan, saya sudah tidak diperdulikan, buat apa saya bertahan Tuhan. Toh dia juga sudah tidak ada rasa sama saya. Tapi ketika Tuhan bilang ini, Eli bangkit. Hidupmu bukan ditentukan apa kata suamimu. Hidupmu ditentukan apa kataku. Hidupmu ditentukan apa akhir rencanaku dalam hidupmu. Dan Tuhan itu berpesan buat hidup saya hari-hari ini. Tuhan bilang gini, Eli, jangan ikut main sinetron antara suamimu dengan wanita ini. Artinya gini, apa yang mereka lakukan itu jangan sampai memancing emosi saya sehingga saya ikut main dalam sinetron ini. Karena Tuhan itu pesannya luar biasa. Makanya kenapa saya suka cita. Tuhan bilang gini, sinetron mereka, engkau tahu akhirnya set ending hancur. Kalau engkau ikut terpancing emosi dan kau main di sinetron itu, kamu tahu hasil akhirnya. Kamu tidak akan lihat pemulihan, kamu akan set ending dan hancur. Tapi kamu punya sinetron tersendiri di mana skenario pun jelas atas hidupmu. Kamu jadi pemain yang happy ending pada akhirnya. Karena aku ada di pihakmu. Amin. Amin. Jadi hari ini yang saya lakukan, mau apapun yang saya lihat, saya dengar, saya tidak terkontaminasi dengan apa yang mereka lakukan. Amin. Walaupun dipancing kayak apapun, saya tetap tenang. Saya tahu Tuhan bilang jadi penonton aja. Apa yang mereka lakukan, kamu cuma jadi penonton. Jangan ikut-ikut terpancing emosi. Nanti kalau kamu ikut terpancing emosi, kamu sedang main di sinetron mereka. Dan kamu tahu itu set ending hancur. Tapi kamu punya satu peran sendiri yang aku perintahkan atas hidupmu. Kuatkan hati. Jangan kecut dan tawar hati. Tetap berikan hatimu pengampunan, mengasihi, baik untuk suamimu dan untuk wanita. Itu sinetron yang harus kamu lakukan, peranmu. Dan kamu tahu ketika kamu mengambil alih peran itu, engkau akan lihat aku sedang memulihkan segala sesuatu dan hidupmu pasti aman di tanganku. Amin. Dan di situ saya tahu bahwa hidup saya nggak perlu keteguhan hati. Yakobus 5 ayat 8. Buka Yakobus 5 ya. Setelah itu saya selesai. Ini harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya. Yang ketiga tadi adalah Ibrani 10 ayat 3-4. Ya. Rela. Kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat 3-4. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan apa, saudara? Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sih. Amin. Orang yang bisa hartanya ketika dirampas, dia bisa menerima hal itu dengan sukacita. Itu orang yang rela. Hari ini mungkin ada hakmu yang hilang dicuri orang. Hari ini ada kerugian karena kau ditipu orang. Usaha yang tidak ada angin, tiba-tiba usaha ini sepi, menurun dan sebagainya. Percayalah, ketika kita menerima hal itu dengan sukacita, karena pikiran kita bahwa setiap apa yang hilang bukan hancur, tapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita mengalami keadaan keterpurukan. Tidak ada angin, tiba-tiba kita dirugikan, ditipu orang, kita disakitin orang, kita difitnah orang, dan kita rela. Ketika saudara rela menerima sukacita karena saudara tahu bahwa saudara punya harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya, yaitu harta di surga. Dengan apa? Menabur benih, saudara. Bahkan orang yang bisa hari ini, saya nanti pulang ini, saya dengar ada orang yang lama sudah tidak hubungi saya. Rupanya dia punya rasa jengkel sama saya. Tapi saya sudah lupa. Tapi tiba-tiba kemarin Roh Kudus ingatkan.
Saya sudah lupa, itu sudah kejadian mungkin 10 tahun yang lalu. Tidak tahu berapa tahun yang lalu, saya sudah hampir lupa. Tapi ketika saya berdoa, semalam Tuhan ingatkan nama orang ini. Saya sampai kehilangan kontaknya, saya lagi cari lewat temannya. Saya bilang, Tuhan, saya tahu saya tidak salah. Kalau dia fitnah saya dengan mengata-ngatai saya yang salah, oke. Saya akan WhatsApp setelah pulang ini, setelah saya dapat teleponnya, saya akan minta maaf. Karena saya tahu ini benih ketika saya bisa melakukan dengan kerendahan hati saya. Walaupun saya tidak salah, saya tetap disalahkan, saya tetap akan melangkah terlebih dahulu. Karena saya tahu, saya ingin buktikan di hadapan Tuhan supaya benih ilahi yang saya tanam hari-hari ini terus berbuah lebat. Amin. Amin, saudara. Dan tadi pagi saya belum dapat teleponnya, saya sudah tanya sama temennya. Saya bilang saya kehilangan kontak dia. Karena mungkin sudah bertahun-tahun dia jengkel sama saya. Secara manusia saya tidak salah, saudara. Ya, uang saya dia nggak kembalikan. Ya, mungkin ada kata-kata saya pada waktu itu, namanya uang lumayan besar, saudara. Ya, kalau lagi dalam keadaan emosi, saya mungkin ada kata yang sakitin. Tapi sampai hari ini uang saya juga belum kembali, saudara. Tapi karena Roh Kudus ingatkan saya buat semalam, satu nama, saya sudah lupakan uang saya beberapa waktu yang lalu. Saya pikir selesai masalah saya tidak maki-maki dia, saya tidak nuntut uangnya kembalikan ke saya. Tapi ketika Roh Kudus ingatkan buat saya nama itu, saya bilang sama Tuhan, saya akan cari Tuhan. Saya akan minta maaf sekalipun saya tidak salah, tidak apa-apa. Karena saya tahu saya punya harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Itu yang jauh lebih berharga daripada uang yang diambil tidak kembali. Amin. Berikutnya ini ayat terakhir, setelah itu selesai. 10 ayat 35 ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Amin. Saudara tahu hari-hari ini, ayo kita semua mempercayai Tuhan lebih dari kenyataan hidup. Jangan pernah berhenti menabur benih. Karena itu tadi, upahmu sudah dipersiapkan Tuhan besar. Amin. Hari ini bercucuran air mata, pastikan suamimu gak berubah, gak apa-apa. Yang penting kamu nabur kebaikan, jangan pernah berhenti. Hanya karena keadaan yang tidak bisa saudara kendalikan, saudara merenungi nasib, saudara berhenti menabur benih. Gak usah. Hari ini merenungi firman aja. Kalaupun keadaan tidak bertambah baik, tidak usah direnungi. Karena saudara sedang menyelesaikan kehendak hati Tuhan. Amin. Saudara sedang menyelesaikan waktunya Tuhan. Saudara sedang menantikan cara Tuhan yang terhebat untuk saudara nikmati. Amin. Amin, saudara. Hari ini doain suami mertua belum berubah. Sulit rasanya, jangan pernah menyerah. Ya. Karena pada akhirnya Tuhan bilang upahmu besar. Dia sudah sediakan anggur yang manis untuk saudara nikmati. Amin. Keadaanmu bertubi-tubi seperti Ayub, belum selesai, satu masalah lagi. Percayalah, tetap setia. Saudara tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Tetap tabur. Kehilangan bersyukur, kehilangan bersukacita. Hari ini masih dirugikan orang, ucap syukur. Bukan karena mengucap syukur, saudara, terima kasih Tuhan, ditibunda. Saudara tahu ada harta yang jauh lebih besar. Tuhan akan gantikan lipat atas semua kehilangan saudara. Amin. Amin. Apa sikap? 3 sikap: sabar, teguhkan hati, dan ya. Kalau iblis mulai intimidasi, suamimu itu loh, lihat parah. Bilang sabar, sabar ya. Bilang sama diri sendiri, kuatkan hatimu. Bukan lihat suami yang brengsek, tapi kuatkan hatimu melihat Tuhan yang baik, yang ajaib, yang akan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan, kemuliaan, kebaikan yang akan melimpah atas hidupmu. Amin. Amin. Yang ketiga tadi apa? Sudah ngampuni masih dijahati, rela ya. Jangan sampai menyerah.
Saudara mulai hitung-hitungan, Tuhan sudah lebih dari cukup. Menikah 25 tahun, indahnya cuma 2 tahun. 23 tahun hidup sama suami yang mulutnya kasar, suka ngomong anjing. Ya, mulai hari ini jangan tawar hati. 23 tahun saudara bayar harga, nabur benih, upahnya kekekalan selama-lamanya. Dan 23 tahun melayani suami-suami yang kasar, mertua yang bawel, itu diperhitungkan Tuhan. Bahkan 23 tahun benih itu akan lipat menjadi berlipat-lipat. Yang menikmati bukan saudara, tapi anak cucu saudara, sampai Ayub melihat keturunan yang keempat. Saudara bayangkan, saya cuma bayangkan kalau hidup saya bisa bersikap seperti Ayub sampai keturunan yang keempat. Keren saudara. Amin. Amin. Saudara mungkin meninggalkan anak. Waktu saudara meninggal, saudara tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi Tuhan tahu jelas. Dia akan memelihara keturunan saudara karena apa yang saudara tabur. Amin. Amin. Amin saudara. Rela ya. Kalau keuangannya hari ini lagi minus-minus, lagi dipotong uang belanjanya sama suami, dulunya 100%, sekarang tinggal 50%. Tiap bulan kalau dulu terima mukanya kayak Daniel, sekarang haleluya, puji Tuhan. Amin. Karena yang memelihara saudara bukan suami, tapi kekuatan Tuhan yang akan memelihara saudara hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam pemulihannya. Amin. Amin saudara. Ya, jadi pulang dari tempat ini tidak usah sedih, praktek ya. Iblis mulai lihat keadaan, bilang sabar, kuatkan hati, rela, dimaki-maki anjing, oh rela Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Nanti kalau lihat suami bilang matamu di mana, oh iya rela. Kalau dibilang matamu sendiri gitu ya. Jangan ya saudara, itu preman saudara ya. Kalau saudara balas matamu, benihnya tidak terjadi. Tapi kalau saudara dikatain matamu, haleluya, benihnya ditanam saudara. Amin. Sama Tuhan dibilang ini, malaikat itu kirim upahnya. Ibu Aileen itu tadi dimaki-maki suaminya matamu, dia bisa bilang puji Tuhan, haleluya, lipat gandakan besok usaha tokonya dibuat berhasil. Amin. Amin. Saudara mau praktek? Saya praktek loh saudara. Saya nikmati berkat Tuhan hari-hari ini karena ini yang saya lakukan ini. Saya itu sampai bilang ini, Tuhan, saya itu nikmati berkat saya hari-hari itu ajaib saudara. Saya itu sampai heran lihat cara Tuhan memberkati saya itu luar biasa. Kenapa? Ya itu tadi, karena ketika saya ada hal yang buruk, saya justru makin baik. Itu benih yang saya tanam. Tuhan kasih, bukan hanya nanti nuainya di surga, enggak, di bumi ini loh nuai. Amin. Yuk kita makin berdiri, ya. Ulang praktek ya saudara. Jangan sampai saudara tidak praktek loh ya, nanti rugi loh ya. Kalau nanti lihat rumah saya di surga besarnya, view saudara protes sama Tuhan. Tuhan bilang inilah, kamu selama di dunia naburnya cuma nabur sakit hati, naburnya tawar hati, naburnya sedih, takut, khawatir, mulai dibuang semua. Hari ini tidak ada apapun. Tuhan bilang ini, menari di tengah badai, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati. Amin. Berita buruk bilang aja puji Tuhan, haleluya, tidak apa-apa Tuhan. Hari ini diberkati suami masih 50%, Tuhan memberkati berlipat-lipat. Ya. Saudara percaya hari ini Tuhan sedang melipat gandakan pertumbuhan benih. Saudara cuma menabur, sirami dengan doa, iman, pengharapanmu. Tabur kebaikanmu, nantikan yang terpenting hari ini Dia sedang melipat gandakan pertumbuhannya. Amin. Benih itu sudah ada di tangan Tuhan. Dia akan melipat gandakan. Dia tidak akan pernah berhutang sedikit pun atas jerih payah saudara hari-hari ini. Makin tekun, makin sabar, makin rela, Tuhan akan melipat gandakan semua. Yuk kita nyanyi. Bukan berdiri
Mungkin tadi saudara datang ke tempat ini, saudara berkata, capek aku Tuhan. Aku sudah nabur benih bertahun-tahun, sudah mengucap syukur, sudah berbuat baik, sudah setia Tuhan, tapi sampai hari ini Tuhan aku belum lihat hasil yang baik. Mungkin di antara saudara berkata, keadaanku makin parah, keadaanku makin buruk, bukannya bertambah baik. Berdoa buat seseorang, buat suami, buat mertua, tapi keadaan mereka tidak makin berubah baik. Justru sebaliknya mereka makin menjadi-jadi. Tapi melalui firman Tuhan siang ini, Tuhan berpesan, jangan pernah menyerah. Berdirilah teguh anakku, engkau pahlawan-pahlawanmu di akhir zaman. Aku butuh engkau, Tuhan berkata. Waktumu bukan waktuku, Tuhan berkata. Justru kalau hari ini ada penundaan itu karena engkau sedang menggenapi waktuku, di mana segala sesuatu dalam perjalanan kau akan lihat indah pada waktunya. Segala sesuatu pasti indah kalau kau tiba pada waktumu. Mungkin sampai hari ini kau belum terjawab apa jadi keinginan hatimu. Tuhan berkata, sabar, karena kau sedang menggenapi keinginan hatiku. Bukan keinginan hatimu, keinginan hatiku untuk engkau menikmati yang terbaik. Karena hatiku buat engkau selalu yang terbaik, bukan yang biasa-biasa. Mungkin sampai hari ini kau berpikir, Tuhan mana bukti baik. Engkau berharap bukti baik, tapi sampai hari ini bukti makin tambah buruk. Tuhan berkata, jangan berkecil hati, karena caraku bukan caramu. Walaupun keadaanmu bertambah buruk, aku sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Tanganku ini tidak akan pernah terlambat untuk menopang engkau. Saat ini kau akan melihat bagaimana pada waktunya aku akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, dan kau akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat siang ini Tuhan. Kami bersyukur di masa-masa sukar Tuhan untuk pemeliharaanmu yang memelihara hidup kami Tuhan. Bukan kekuatan usaha kami yang memelihara kami, bukan kekuatan suami kami yang memelihara kami Tuhan, tapi kekuatan-Mu Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada akhirnya Tuhan. Kalaupun hari ini banyak harta kami yang hilang dicuri Tuhan, hak kami Tuhan, kami rela Tuhan. Kami sudah melepaskan semua pengampunan ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada harta yang lebih besar nilainya dan lebih sifatnya kekal, yaitu harta-Mu Tuhan. Itu yang sedang kami mau nikmati Tuhan. Kami tahu bahwa benih-benih ini yang kami tanam hari-hari ini akan Tuhan percepat pertumbuhannya secara luar biasa Bapa. Kami tidak akan pernah berhenti menabur benih kerajaan Allah. Benih-benih yang harus kami tanam akan terus kami lakukan, walaupun sampai hari ini kami terus berjuang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya anak-anakku pulang dari tempat ini, mereka semua diubahkan. Mereka semua tidak akan pernah menyerah. Masalah boleh berlanjut, tapi menabur benih terus akan berlanjut Tuhan. Karena Tuhan akan melihat bagaimana Engkau akan melipat gandakan semua pertumbuhan benih-benih kami Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang datang dengan berbagai macam persoalan hidup. Pulang mereka akan dikuatkan Tuhan. Mereka tidak takut lagi melanjutkan hidup. Mereka terus akan melangkah maju sambil menabur benih bercucuran air mata. Pulang akan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berkati Bu Nita yang sudah menyediakan tempat buat kami Tuhan. Setiap perkumpulannya Tuhan, Engkau sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Biarlah jeripayanya Tuhan dalam Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan mengembalikan hidupnya lipat-lipat. Berkati suami anak-anaknya, berkati seluruh pengerja di tempat ini, WL pemain musik, semua jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak untuk
segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan sorak-sorai kemenangan, karena Tuhan yang ada pada kami itu selalu memberikan jalan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.